Pihak Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan membenarkan pelaku penusukan ibu kandung kini sedang dilakukan tes kejiwaan di rumah sakitnya Selasa pagi. Pihak rumah sakit masih melakukan observasi kejiwaan kepada tersangka Kenan Sitinjak guna mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Sesuai dengan ketentuan kita memang mempunyai waktu sekitar 14 hari untuk melihat perilakunya. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan seperti ini kan kita tidak melakukan pengobatan dalam arti memberikan obat untuk mengurangi gejala. Jadi kita bisa melihat apakah memang ada kelainan. Nah, karena kemungkinan seperti ini, perilaku yang seperti ini bisa juga apakah karena perilakunya berubah, tapi sejak kapan, atau gangguan emosi sesaat yang sangat hebat. Sementara pihak penyidik Polsek Tanjung Duren berencana akan memeriksa saksi dari pihak keluarga pelaku yang juga merupakan keluarga korban. Penyidik juga akan tetap meneruskan proses hukum kasus ini meski hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan pelaku positif mengalami gangguan jiwa hingga diputuskan oleh perkaranya oleh pengadilan. Ini akan kita periksa saksi-saksi dari pihak korban karena kemarin sudah kita periksa saksi dari security yang ada pada saat setelah kejadian. Jadi kondisi korban sendiri belum sadar, kemudian kondisi tersangka juga masih labil, jadi sehingga kita menunggu hasil dari dokter untuk tersangka. Visum psikiatrinya kurang lebih 2 minggu. Sebelumnya remaja 18 tahun melakukan penganiayaan ibu kandungnya sendiri dengan sebilah gunting. Diduga aksi penganiayaan pelaku dilatar belakangi oleh kecanduan pelaku terhadap game online, serta kekesalan terhadap ibunya yang tak merestui cinta pelaku terhadap kekasihnya. Hingga saat ini korban yang mengalami luka tusuk di bagian kepala, perut, dan tangannya masih belum sadarkan diri dan menjalani perawatan di ruang perawatan Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Ilham Adriansyah, JAK TV. Ya, pemirsa, baru saja Anda menyaksikan tayangan terkait dengan anak yang mencoba membunuh ibu kandungnya seperti itu ya. Di tengah dengan kegelisahan kita saat ini, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Namun yang menggores hati adalah ketika ini akan dilakukan oleh anak kandungnya sendiri terhadap ibu kandungnya, begitu ya. Ada apa dengan kondisi lingkungan masyarakat kita di tengah kemajuan teknologi saat ini? Saya akan membahasnya siang ini. Sudah hadir bersama saya, ada Mbak Irma Gustiana, MPSI PSI, psikolog anak dan remaja. Selamat siang, Mbak. Kemudian juga ada Pak Heru Setio, ya, ini kriminolog UI. Selamat siang, Pak. Ini saya manggilnya Mas aja biar Mas dan Mbak gitu ya. Saya mau ke Mas Heru dulu deh terlebih dahulu. Mas Heru, belakangan ini banyak sekali kondisi-kondisi kriminal yang berada di tengah masyarakat. Sebenarnya memang sudah banyak begitu ya. Cuman sudah mulai terbongkar, terlihat, kemudian terpublish begitu kan. Sehingga ini bisa mengganggu ataupun meresahkan kondisi masyarakat kita seperti ini. Ditambah lagi dengan kondisi seperti ini yang kok tega gitu ya, anak mau mencoba membunuh ibu kandungnya. Tanggapannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Sebenarnya dalam kondisi normal tidak ada anak yang tega membunuh ibu kandung ya. Satu pun tidak ada yang tega. Berarti ada kondisi-kondisi tidak normal yang membuat anak itu mengalami energi atau bukan dorongan untuk membunuh atau menusuk ibu kandung, karena itu harus tak pernah terjadi. Jadi dan itu kadang-kadang juga dia tidak sadar. Jadi ada yang karena tidak sadar, ada karena emosi sesaat gitu yang kemudian dia akhirnya menyesal. Tapi emosi sesaat itu tidak hanya kepada ibu dan kepada ayah, karena ke adik, kakak, dan juga pasangan, entah pacar, entah istri atau suami kepada istri, pada suami kepada itu sehingga terjadi karena ada suatu emosi sesaat yang biasanya ada dorongan baik internal maupun eksternal. Nah, ini harus kita kaji kira-kira penyebabnya apa, karena setiap kasus ini beda-beda. Bisa karena desakan ekonomi, karena desakan juga gangguan kejiwaan juga, ada karena pergaulan atau lingkungan, lingkungan juga sangat mendukung. Tapi karena kasus yang belakang memang ya kita mensyukuri adanya perkembangan teknologi informasi, adanya artificial intelligence, adanya Internet of Things, ada 4.0, itu menyenangkan. Sekaligus juga harus kita awasi karena tidak semua sehat atau perkembangan jiwa
anak-anak remaja maupun pemuda di Indonesia, karena membuat mereka agak mengalami keterasingan dengan lingkungan fisiknya, dekat dengan digital namun jauh dengan lingkungan fisik, sehingga membuat mereka ada jarak, mereka susah mengembangkan emosinya, kepekaannya, sensitivitas, karena lebih banyak bergaul dengan benda digital ketimbang dengan lingkungan fisiknya. Komunikasi satu arah begitu Betul. ya, dengan gadgetnya begitu ya. Mbak Irma, bagaimana tanggapannya? Jadi pertama kan saya prihatin sekali ya dengan kejadian ini, kasus ini. Berarti ini sebenarnya nggak pertama, karena sebelumnya juga ada beberapa kejadian yang kurang lebih seperti itu, dan dianggap sebagai game online ini sebagai kecanduan gitu ya, sehingga mengakibatkan memicu sebetulnya. Yang pasti sih memang seperti yang tadi sudah Mas Heru katakan, bahwa memang secara normal tidak ada anak yang memang berniat untuk bisa melakukan tindakan kekerasan. Begitu juga dengan orang tua. Pasti ada kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan si anak atau orang tua melakukan tindakan kekerasan. Kalau saya melihatnya dari beberapa sisi sih, dari segi biologis, dari segi psikologis, dan juga dari segi sosial gitu. Kalau kita lihat kalau dari segi biologisnya gitu ya, internet, game online ini kan memang menyebabkan adanya pleasure effect gitu ya. Jadi ada efek kesenangan dalam otak gitu, sehingga seseorang ini menginginkan kembali melakukan kegiatan yang sama karena ada kesenangan. Lalu kemudian dari segi psikologis juga ada beragam sekali. Jadi memang mungkin karena ingin mengalihkan kebosanan, kurang kesibukan ya, terus kemudian mudah jenuh dan sebagainya. Kemudian dari sisi sosial juga salah satunya bisa saja memang karena hubungan orang tua dan anak dan juga pergaulan gitu, sehingga itu bisa mengakibatkan si anak menjadi kondisi secara psikologisnya tidak sehat. Kurang gitu. Harmonis dalam rumah tangga bisa jadi salah satu faktor kah? Betul, tapi bukan jadi faktor tunggal ya gitu. Makanya kenapa harus ada multifaktor lain, sehingga ada pemicunya dan mengakibatkan si anak atau orang tua melakukan sesuatu hal yang tidak normal dilakukan gitu. Baik, saya ke Pak Heru. Pak Heru, ini terkait masih diduga begitu terkait dengan permainan game online gitu ya. Memang beberapa kerap sekali ada beberapa permainan game online yang mungkin membahayakan begitu ya. Kalau kita bisa ingat beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan permainan Pokemon ya, yang kita terlalu fokus dengan mencari Pokemon, akhirnya membahayakan penyeberang kendaraan dan sebagainya begitu ya. Saya akan bertanya dengan Pak Heru, bagaimana sebenarnya regulasi mungkin untuk dari sisi kriminal sendiri ya, bagaimana tentang masalah untuk menanggapi hal dengan terkait game online ini. Tapi nanti Pak, kita akan bahasnya setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.